Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri. Saya dari kelas MA 21C13. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, guru, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Divisi HR merupakan divisi yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Divisi ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, dan juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia: mengatur dan mengelola pekerja. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Ketiga tahap ini dilakukan agar mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan job desk-nya. Penilaian. Divisi sumber daya manusia bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Penggantian atau kepuasan, penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Pemberian penghargaan yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. Pusat pelatihan dan penasihat. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Tak hanya melakukan pelatihan, tetapi manajemen juga harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh sumber daya manusia agar kinerja tetap maksimal dan berkualitas. Membuat relasi. Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan sumber daya manusia, seperti serikat pekerja atau sejenisnya, dengan tujuan agar iklim kerja menjadi kondusif karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebihan. Mengatasi permasalahan. Divisi sumber daya manusia memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya, melakukan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen sumber daya manusia bertugas untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan menjadi tanggung jawab divisi ini. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Peranan adanya manajemen sumber daya manusia sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia diantaranya mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder
dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dengan kepercayaan bersama. Selanjutnya, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Selanjutnya, manfaat manajemen sumber daya manusia. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerja terhambat. Selanjutnya, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategis. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi, berapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Selanjutnya, penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia. Adapun beberapa ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia, yakni proses yang perlu dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia yang meliputi mendesain serta mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan atau pegawai. Merencanakan, melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, serta mengembangkan karyawan atau pegawai secara efektif dan efisien, supaya bisa melakukan pekerjaan secara totalitas sesuai yang telah dirancang. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis yang dapat memberikan kenyamanan untuk karyawan atau pegawai, sehingga menimbulkan kepuasan untuk karyawan dan dapat meningkatkan produktivitas serta bisa mengembangkan karirnya. Mempertahankan serta menjamin efektivitas serta etos kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama bagi karyawan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi